Terungkap, pelaku penganiayaan Wesley di Singkawang ternyata sudah susun rencana. Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mendadak digemparkan oleh sebuah kasus penganiayaan brutal yang menimpa seorang siswa sekolah menengah pertama bernama Wesley yang baru berusia 12 tahun. Kasus ini menyita perhatian publik setelah Wesley dilaporkan terbaring kritis dan tidak sadarkan diri di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang akibat hantaman benda tumpul yang membuat tempurung kepalanya pecah. Setelah menjalani perawatan medis yang intensif selama kurang lebih 1 minggu, sebuah kabar baik datang dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa Wesley kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, luka fisik dan trauma yang ditinggalkan dari peristiwa ini tidak akan pernah sama lagi. Kondisi bocah berusia 12 tahun tersebut dilaporkan masih sangat lemah, dan yang paling memilukan, salah satu kakinya kini dikabarkan mengalami kelumpuhan total akibat trauma berat pada syaraf kepalanya. Satreskrim Polres Singkawang melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibda Wijaya Rahmadinata, berhasil mengungkap tabir di balik aksi keji ini. Pelaku ternyata adalah teman Wesley sendiri, seorang remaja berusia 14 tahun berinisial TS. Siapa yang menyangka, di balik usia mereka yang masih sangat muda, tersimpan dendam kesumat yang berujung pada rencana pembunuhan atau penganiayaan berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, akar permasalahan ini bermula pada bulan April 2026 lalu. Saat itu, terjadi perkelahian fisik antara Wesley dan TS. Dalam perkelahian tersebut, TS kalah dan mengalami patah tulang pada bagian tangannya. Bukannya insaf atau menyelesaikan masalah secara damai, TS justru memendam rasa sakit hati dan dendam yang mendalam terhadap Wesley. Rasa dendam itulah yang kemudian menuntun TS untuk menyusun sebuah rencana matang guna membalas perbuatan korban. Tepat pada tanggal 15 Mei 2026, rencana jahat itu dieksekusi. Sebelum keluar rumah untuk menemui Wesley, TS sengaja mengambil sebilah palu besi atau tukul dari rumahnya. Senjata pemukul itu kemudian ia sembunyikan dengan rapi di dalam sweater yang ia kenakan agar tidak memancing kecurigaan orang lain. Aksi nekat ini dilakukan oleh TS seorang diri tanpa bantuan siapapun. Saat berhasil menemui korban di lokasi yang sepi, tanpa basa-basi TS langsung mengayunkan palu besi tersebut dan menghantamkannya dengan sangat keras ke arah kepala Wesley sebanyak 1 kali. Hantaman telak itu langsung membuat Wesley ambruk bersimbah darah dan tak sadarkan diri di tempat kejadian perkara. Tak lama setelah kejadian, ayah korban mendapatkan informasi dari warga sekitar mengenai kondisi anaknya. Sang ayah langsung bergegas ke lokasi dan mendapati Wesley dalam kondisi kritis. Tanpa membuang waktu, pihak keluarga langsung melarikan Wesley ke Rumah Sakit Abdul Aziz, sebelum akhirnya mendatangi Mapolres Singkawang untuk membuat laporan resmi. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan TS. Karena statusnya yang masih di bawah umur, proses pemeriksaan terhadap TS di kantor polisi dilakukan dengan pengawasan ketat dan wajib didampingi oleh orang tuanya sendiri. Meskipun pelaku masih tergolong anak-anak, hukum tetap berjalan tegas mengingat dampak permanen yang dialami oleh korban. Penyidik Polres Singkawang menerapkan pasal berlapis yang mengacu pada 3 dasar hukum sekaligus, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. TS dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak karena rekam medis membuktikan korban mengalami luka berat. Polisi juga melapisi dakwaan dengan pasal 466 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, serta pasal 467 ayat 2 mengenai penganiayaan berencana. Atas perbuatannya yang telah merenggut masa depan temannya sendiri, TS kini terancam hukuman pidana di atas 7 tahun penjara.